Shalom, puji nama Tuhan kita bisa berjumpa kembali. Dan hari ini kita bisa masuk tahun 2021 semua karena kasih karunia Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa masuk tahun baru. Hari-hari di depan kami begitu panjang harus kami lalui. Kami butuh firman Tuhan, kami butuh Roh Kudus untuk menguatkan kami. Karena itu berfirmanlah buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, hari ini firman Tuhan buat kita berjudul New Hope, pengharapan yang baru. Tahun 2020 adalah tahun yang berat untuk dapat dilalui oleh seluruh dunia. Bahkan juga termasuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak harapan yang sudah kita bangun di tahun 2020 namun tidak dapat terrealisasi dengan baik. Sehingga tidak heran ada banyak di antara kita akhirnya kecewa. Kenapa? Karena Amsal 13 ayat 12 katakan harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Sekalipun tahun 2020 sudah kita lalui, ada begitu duka, ada begitu suka, ada sakit, ada sehat, ada sesuatu yang baik mungkin buat kita, namun juga ada sesuatu yang tidak baik buat kita. Namun hari ini kita bisa masuk tahun 2021, saya berdoa, saya berharap kita bersama-sama tetap memiliki pengharapan ketika menghadapi hari-hari di depan. Pastor Billy Graham pernah berkata, masalah-masalah di dalam dunia ini memudar di dalam terangnya harapan dari sorga. Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita ketika kita mengikut Tuhan maka kita tidak akan mengalami masalah. Tidak akan mengalami sakit penyakit. Tidak akan mengalami pergumulan. Tapi ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, maka masalah-masalah itu kita dapat atasi. Karena ada terang dari sorga. Bahkan Paulus juga ingatkan kepada kita dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai dengan 30. Roma 8 ayat 18 sampai dengan 30. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Coba lihat ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadikan yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan kasihi, dari surat Paulus ini kepada jemaat di Roma, ada 3 remah, ada 3 poin penting kebenaran firman Tuhan yang menjadi bekal buat kita di tahun 2021 ini. Yang pertama, hidup di dalam dunia ini penuh dengan penderitaan. Dan kita suka mengeluh atasnya. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Tahun 2020 kemarin ada begitu banyak mungkin keluhan-keluhan yang kita utarakan. Bukan hanya kepada Tuhan, mungkin juga kepada suami, kepada istri, mungkin juga kepada orang tua, bahkan kepada anak-anak kita. Nah, inilah yang menjadi kekuatan buat kita ketika Paulus menuliskan surat dalam pasal ini. Kenapa? Karena jujur sekali lagi, kita sering sekali mengeluh kepada Tuhan yang terutama. Pandemi COVID-19 sampai hari ini belum berakhir. Dan seluruh dunia mengupayakan supaya vaksin dan obat itu dapat segera didistribusikan ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, karena itu penting buat kita sebagai orang percaya, ternyata kita harus tetap memiliki joyful, memiliki sukacita menghadapi hari-hari di depan ini, tahun 2021 ini. Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bahkan dalam terjemahan versi mudah dibaca, disederhanakan dengan kalimat bersukacitalah sebab kamu mempunyai pengharapan. Sabarlah jika kamu mempunyai penderitaan, berdoalah senantiasa. Jadi mari awali tahun 2021 ini bukan dengan keluhan, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan pemberontakan kepada Tuhan, bahkan kepada rencana-rencana Tuhan. Tapi jalanilah hari-hari di depan kita ini, tahun 2021 ini, dengan modal bersukacita. Amin. Bersukacitalah sebab kamu mempunyai pengharapan. Kalau boleh saya katakan, ciri orang yang optimis menghadapi tahun 2021 ini adalah cirinya yang pertama, dia tidak pernah kehilangan sukacita. Haleluya. Kenapa? Karena dia tahu kepada siapa dia menaruh pengharapan. Yang kedua, kita menantikan pengharapan dengan tekun yang tidak terlihat. Tadi dalam surat Paulus katakan kepada jemaat di Roma, dikatakan bahwa ketika kita menantikan dengan tekun pengharapan kepada Tuhan, kita menantikannya karena kita memang belum melihat sesuatu. Belum terjadi sesuatu. Apa yang kita harapkan di tahun 2021 ini? Mungkin kita berharap supaya usaha atau bisnis atau pekerjaan kita kembali dipulihkan. Ekonomi keluarga kita kembali dipulihkan. Kesehatan keluarga kita kembali dipulihkan. Dan ada begitu banyak termasuk pelayanan pekerjaan Tuhan, kita rindu dipulihkan. Jangan pernah berhenti berharap. Tekun. Karena itulah menjadi modal buat kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi kita ini sedang bersama-sama berjerih payah, kita sedang bersama-sama berjuang. Amin. Berjuang atas apa? Berjuang atas segala hal yang terjadi di depan mata kita. Di tahun 2021 ini bahkan ada beberapa yang meramalkan ya bahwa akan ada banyak terjadi bencana alam, akan ada banyak terjadi perceraian dan lain sebagainya. Namun kita mau pegang firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan memang hari di depan kita akan tidak semakin baik, akan semakin jahat, karena manusia akan lebih mencintai dirinya sendiri. Manusia tidak menyukai kebenaran.
Nah, buat kita sebagai orang-orang percaya, kita ini sedang berjerih payah, sedang berjuang untuk tetap hidup benar. Amin. Untuk tetap hidup benar. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 juga mengatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, kepada Tuhan, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi kita ini bukan saja sedang berjuang untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari, tapi kita juga sedang berjuang untuk mempertahankan kebenaran yang sudah tinggal dalam hidup kita. Siapa kebenaran itu? Yohanes 14 ayat 6 katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Ini kata Yesus. Jadi penting buat kita sekali lagi untuk bisa bertahan di tahun 2021 ini, tidak hanya memiliki modal, kita memiliki pengharapan. Namun yang kedua cirinya adalah orang yang memiliki pengharapan adalah orang yang menjaga kebenaran atau kesucian hidupnya. Memegang kebenaran firman Tuhan. Tidak pernah mengambil jalan pintas untuk menghalalkan segala cara. Untuk bisa kaya, untuk bisa cepat mendapatkan pasangan hidup, untuk bisa cepat mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi tetap menjaga kesucian, menjaga kekudusan, karena Allah adalah kudus. Bagian yang ketiga, kita belajar dari tulisan Rasul Paulus tadi, kita berharap karena iman, percaya hanya kepada janji-janji Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Coba di underline, segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan menurut versi Indonesia Modern Bible. Lalu adapun iman itulah percaya yang sungguh akan hal perkara-perkara yang diharapkan menurut versi terjemahan lama. Jadi ternyata iman itu adalah basicnya, pondasinya untuk kita berharap sesuatu kepada Tuhan. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak akan ada sesuatu yang timbul dari dalam lalu naik ke atas jika tidak ada sesuatu yang dilemparkan ke tempat yang paling dasar. Nah, apa yang menjadi tempat yang paling dasar yang kita lemparkan itu? Yaitu benih firman Tuhan. Karena benih firman Tuhan seringkali akan mengingatkan kembali kepada kita, menguatkan kita ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah hidup. Ada berapa banyak firman Tuhan yang kita sudah tahu? Ada berapa banyak firman Tuhan yang kita sudah hafalkan? Ada berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita lakukan? Doa saya tahun 2021 ini kita lebih banyak lagi merenungkan dan membaca firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 49 katakan, ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Amin. Jadi pemazmur berkata kepada Tuhan, ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku pegang firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang kupegang. Aku minta supaya kiranya jadilah firman-Mu sesuai dengan imanku kepadamu. Jadilah firman-Mu sesuai dengan harapan keluargaku. Jadilah firman-Mu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh suami, oleh istri, bahkan oleh anak-anak dan oleh orang tuaku. Saudaraku yang Tuhan kasih, Bapak, Ibu, orang-orang muda, engkau yang menyaksikan tayangan ini, doa saya sekali lagi, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Milikilah pengharapan yang baru. Milikilah iman yang kuat, iman yang teguh. Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham mengutip, saya mau kasih tahu kepada kita semuanya, ini menjadi kunci buat kita, ya, kunci buat kita. Iman sejati harus digantungkan pada objek yang tepat. Iman itu tidak dapat berdiri sendiri,
dia harus digantungkan kepada Kristus. Jadi iman kita sekali lagi bukan kepada seorang hamba Tuhan yang kita kagumi, yang kita teladankan. Tapi iman kita harus sungguh-sungguh digantungkan pada sesuatu yang sangat tepat. Siapa itu? Dikatakan dia harus digantungkan kepada Kristus. Amin. Doa saya sekali lagi, besar harapan kita tahun 2021 ini boleh semakin tidak baik. Tapi pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan janjikan dia memberikan jalan keluar ketika pencobaan-pencobaan itu datang. Karena pencobaan-pencobaan yang kita sedang hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan dia berjanji akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar buat kita semuanya. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan menaikkan satu pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah tahun baru 2021. Kami mau memiliki pengharapan yang baru. Sebagaimana firman-Mu menguatkan kepada kami, kiranya bertambah-tambah pengharapan kami yang baru kepada Tuhan. Karena firman-Mu yang menguatkan dan menolong kami, dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada kami. Sekali lagi Tuhan tolong setiap pribadi, setiap keluarga lepas keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, bahkan dalam hubungan orang tua dengan anak, masa depan anak-anak, dan kebutuhan kami hari-hari. Kami tetap berharap hanya kepada Tuhan yang sanggup mencukupi segala kebutuhan keperluan kami di tahun 2021 ini. Kalaupun ada yang membutuhkan kesembuhan dari sakit penyakit, biar oleh bilur-bilur-Mu jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Mari arahkan hati-Mu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Allah Roh Kudus menyertai hidup kita bersama hari ini sampai selama-lamanya Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.